Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum kita mulai untuk materi pada kesempatan kali ini, mari kita awali kegiatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai untuk materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada kesempatan kali ini. Seperti yang anak-anakku lihat, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas berkenaan dengan sepak bola atau football. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak mengerti, paham mengenai peraturan pertandingan secara umum dalam permainan sepak bola. Tujuan yang kedua, anak-anak mengerti posisi-posisi pemain dalam permainan sepak bola. Langsung saja kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Peraturan sepak bola, ya. Sepak bola itu dilakukan di lapangan yang berbentuk persegi panjang, ya, dengan ukuran panjang antara 90 sampai 120 meter, ya. Jadi panjang lapangan bola yang digunakan untuk pertandingan sepak bola itu memiliki panjang antara 90 sampai 120 meter. Sedangkan lebarnya itu antara 45 sampai 90 meter. Ini untuk lebarnya, ya. Jadi dalam permainan sepak bola, ukuran lapangannya standar internasional itu berkisar antara 90 sampai 120 meter untuk panjang dan 45 sampai 90 meter untuk lebarnya. Itu adalah lapangan sepak bola. Kemudian dalam permainan sepak bola itu dilaksanakan atau dipertandingkan dua tim. Terdiri dari dua tim yang setiap timnya terdiri dari 11 orang atau 11 pemain. Jadi dalam pertandingan sepak bola itu ada dua tim yang bertanding, ya. Nah, setiap tim itu terdiri dari 11 pemain. Kemudian permainan dalam pertandingan sepak bola dipimpin oleh wasit. Ada wasit utama yang dibantu dua pembantu wasit atau biasanya disebut hakim garis atau linesman. Ini tiga orang ini yang akan memimpin jalannya pertandingan. Ya, jadi ada wasit utama, kemudian dibantu dua wasit di sisi lapangan, hakim garis atau linesman, selama 90 menit, ya. Jadi permainan sepak bola itu dilakukan selama 90 menit full yang terdiri dari dua babak, ya. Jadi 90 menit itu jumlah akumulasi dari dua babak. Jadi setiap babak itu ada 45 menit, ya. Jadi babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit. Jeda antara babak pertama dan babak kedua itu ada istirahat selama 15 menit.
Ini adalah durasi dalam permainan sepak bola, ya. Jadi ada 90 menit yang terdiri dari 45 menit babak pertama, kemudian istirahat 15 menit, dilanjut 45 menit babak kedua. Itu adalah secara umum, ya, secara umum peraturan dalam permainan sepak bola. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu posisi-posisi pemain dalam sepak bola. Seperti anak-anak lihat, ada banyak posisi di sini, ya. Penamaannya dimulai dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, sampai penyerang, ya, atau pemain depan. Nah, anak-anak, saya harap setelah melihat video ini, belajar di video ini sudah tahu posisi-posisi yang ada dalam permainan sepak bola, ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjaga gawang, ya. Penjaga gawang atau kodenya di sini GK, ya. Itu singkatan dari goalkeeper, ya. Jadi satu-satunya orang yang bisa memegang bola dalam permainan bola adalah penjaga gawang yang diperbolehkan memegang bola. Tentunya hanya di areanya penjaga gawang itu sendiri, ya, di area sini. Jadi kalau di luar area sini, misalnya di sini, penjaga gawang tidak boleh memegang bola, ya. Kemudian kita lanjut ke posisi yang selanjutnya, yaitu pemain belakang, ya. Jadi pemain belakang ini ada warna biru ini adalah kategori pemain belakang. Ada SW, ada CB, ada LB, dan ada LWB. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah SW. SW ini adalah sweeper, ya, sweeper. Posisinya di depan penjaga gawang, di belakang center back. Tugasnya adalah menyapu bola ke depan ketika bola itu sudah melewati center back ini, ya. Jadi kalau pemain lawan sudah melewati center back ini, maka ini tugas SW untuk menyapu bola, ya. Tetapi pada sepak bola modern sekarang ini, SW ini sudah jarang digunakan, ya. Jarang sekali formasi yang menempatkan seorang sweeper dalam posisi ini, ya. Umumnya hanya center back. Tuh. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke CB, ya. Itu singkatan dari center back, ya, atau pemain tengah, pemain bertahan yang posisinya di tengah, ya, posisinya di tengah. Namanya center back, ya. Tugasnya melindungi penjaga gawang, jangan sampai pemain lawan bisa mencetak gol ke gawang center back ini, ya. Lanjut, yang selanjutnya ada RWB, ya. Ada RWB. Ini ada RWB, ada LWB. Apa itu? WB itu singkatan dari wingback, ya, back sayap, ya, atau side back, back sisi. Kalau yang kanan R, right, ya, right wing back maksud saya. Kemudian kalau yang kiri left wing back, ya. Terus bedanya apa dengan yang ini, ya? Kalau yang ini adalah right back, ya, back kanan. Secara tugas memang tugasnya bertahan, ya. Tugasnya bertahan, melindungi garis pertahanan. Tetapi kalau ring wingback ini sesekali atau beberapa kali dia terkadang juga maju ikut membantu serangan, ya, ikut membantu serangan untuk mengirimkan umpan-umpan ke pemain depan. Jadi bedanya di situ. Wingback itu beberapa kali atau mungkin
instruksi dari pelatih, dia bisa ikut membantu serangan. Itu bedanya. Kemudian kita lanjut ke pemain tengah atau biasa disebut juga gelandang atau dalam bahasa Inggrisnya midfielder, ya. Ini termasuk pemain tengah. Ini pemain tengah, ya. Kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah DM, ya. DM ini pemain tengah yang singkatan dari defender midfielder. Jadi gelandang, defender itu bertahan, jadi gelandang bertahan, ya. Tugas pemain tengah adalah menghubungkan laju bola dari pemain belakang ke pemain depan, ya. Tetapi kalau defender, ya, DM ini lebih fokus untuk membantu pertahanan, ya. Jadi pergerakannya dia lebih fokus untuk membantu pertahanan. Kemudian yang selanjutnya adalah CM, ya, center midfielder, ya. Sama tugasnya dari CM ini menghubungkan bola dari pemain belakang ke penyerang, ya. Tetapi tugasnya dia 50-50. Kadang dia maju di depan, juga membantu pertahanan. Jadi bolak-balik, ya. Tugas dua orang ini atau posisi center midfielder ini memang mungkin kalau boleh dibilang rekoso, ya, berat, karena selain dia membantu serangan, dia juga membantu pertahanan. Itu posisi center midfielder. Kita lanjut ke posisi AM, ya. AM ini M-nya sama, M-nya masih midfielder. Bedanya di A-nya. A-nya adalah attacking, ya. Gelandang serang atau biasa disebut juga playmaker, ya. Inilah posisi yang harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kecerdikan, mempunyai umpan-umpan yang akurat, yang bisa memanjakan seorang pemain depan. Dia yang mengatur ritme jalan pertandingannya di posisi ini, ya. Posisi attacking midfielder, gelandang serang atau playmaker. Selanjutnya ada left wingback, left wing, ya, penyerang sayap, ya, penyerang sayap yang tugasnya mengobrak-abrik pertahanan lawan di bagian sisi, ya, di bagian sisi, ya. Terkadang juga bisa dia masuk ke tengah, ya, tergantung kondisi permainan pada saat itu, ya. Jadi ini adalah tugas-tugas dari sayap, ya, gelandang sayap ini membantu serangan. Kita lanjut ke posisi yang selanjutnya, ya. Ini ada penyerang. Penyerang di sini ada WF, ada CF, ya. Kita bahas keduanya. Yang pertama adalah WF dulu atau wing forward, ya, atau biasa juga disebut second striker, ya, second striker. Posisinya di belakang striker utama, ya, di belakang striker utama. Tugasnya apa? Melayani striker ini, ya, memberi umpan, membuka peluang, ya. Bisa juga mencetak gol, seperti itu, ya. Ini adalah posisi wing forward, ya. Kemudian selanjutnya adalah CF, center forward, ya, sebagai ujung tombak, ya, pencetak gol. Jadi orang-orang yang ingin menjadi center forward atau biasa disebut juga striker, ya, adalah orang-orang yang
punya naluri untuk mencetak gol, ya, instingnya sangat luar biasa, ya, harus bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun, harus bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol. Ini adalah yang harus dimiliki oleh seorang striker, ya, fungsinya adalah mencetak gol. Terus apakah hanya striker yang mencetak gol? Tidak, semua pemain ini boleh mencetak gol, ya, boleh bisa mencetak gol, tidak harus CF ini, ya, bisa dan boleh untuk mencetak gol semuanya. Baik, sekarang waktunya saya akan berikan tugas untuk anak-anakku yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Yang pertama, ini tugas, ya, ini tugas untuk kelas 7, ya. Ingat, ini tugas untuk kelas 7, ya. Untuk kelas 7, tugasnya kamu salin, ya, lingkaran-lingkaran yang sudah saya kasih nomor, ya, yang sudah saya berikan nomor, ya, lingkaran ini silahkan kamu salin di kertas, ya, salin di kertas. Kemudian tugasmu adalah menyebutkan nomor 1 ini posisi apa, nomor 2 ini posisi apa, nomor 3 posisi apa, 4 dan selanjutnya sampai nomor 9, ya. Kamu sebutkan nomor 1 sampai 9 ini posisinya namanya apa. Ini untuk kelas 7, ya. Perhatikan, sekarang untuk kelas 8 dan 9, kelas 8 terlebih dahulu. Ini tugas untuk kelas 8, ya. Tugas untuk kelas 8. Tugasnya adalah membuat formasi 4-4-2, formasi 4-4-2, kemudian disusun berdasarkan kode-kode atau nama posisi yang sudah saya jelaskan tadi, ya. 4-4-2 disusun sesuai dengan nama atau kode-kode posisi pemain yang sudah saya jelaskan tadi, ya. 4-4-2 dan 3-4-3, ya. Jadi ada 2. Kamu buat formasi 4-4-2 dan 3-4-3, terdiri dari pemain-pemain apa saja, terserah kalian, ya. Mau pakai striker berapa silahkan, pokoknya sesuai ini, ya. Kemudian untuk kelas 9, ya, untuk kelas 9 sama, membuat formasi 3-5-2, ya. Jadi formasinya 3-5-2. Kemudian 4-3-3, dan yang terakhir 4-2-3-1, ya. Jadi untuk kelas 9 silahkan buat formasi 3 formasi ini, ya. Kalian salin di kertas, kemudian tulis posisi-posisinya itu apa saja, ya. Posisi pemainnya itu apa saja sesuai formasi ini, yaitu ada 3-5-2, 4-3-3, dan yang terakhir 4-2-3-1, ya. Itu adalah tugas untuk kelas 9. Baik, demikian materi
untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Selanjutnya saya tunggu untuk tugasnya bisa dikirim pribadi via Office 365 atau Teams ya, ingat pribadi ya, jangan di forum umum biar saya mudah ngeceknya. Jadi tugas ini dikumpulkan dalam bentuk foto via aplikasi Teams dan dikirim pribadi, bukan di forum kelas ya. Demikian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.